Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Kita bisa lihat di sini terjadi koreksi sebesar 0,48% dalam 24 jam terakhir yang menyebabkan cryptocurrency market drop ke angka 2,5 triliun US dollars dengan Bitcoin dominance yang nggak kemana-mana sih ya, 0, dan peningkatan volume sebesar 6,33%. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 0,73% dalam 24 jam terakhir dan masih kurang lebih di daerah sana. Di kemarin tuh terendahnya sampai 65.900 ingat gua, dan ya di daerah situ lah. 65 atas sampai 66.000 bawah gitu. Jadi masih stabil di daerah situ. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 1,81%. Selanjutnya seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow silahkan bisa follow di @toshikitoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto, bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Next kita geser ke economic calendar. Untuk hari ini geser seperti biasa ke GMT+7 ya. Untuk hari ini tanggal 3 April hari Rabu dari US akan keluar ADP non-farm employment change untuk bulan Maret ya. Harapan kita adalah supaya dia itu lebih rendah daripada ekspektasi, berarti lebih rendah daripada 148.000. Sementara untuk S&P Global Services PMI untuk bulan Maret juga, harapan kita adalah dia itu lebih rendah juga daripada forecast, berarti lebih rendah daripada 51,7. Selanjutnya ada ISM Non-Manufacturing PMI. Untuk ini harusnya sama ya, harapannya yes, lebih rendah daripada ekspektasi, berarti di bawah daripada 52,8. Lalu prices juga sama ya, di bawah dari forecast. Untuk crude oil inventory harapan kita adalah lebih tinggi daripada forecast. Dan malam akan ada Jerome Powell jam 11 lebih 10 ya. Jadi hari ini cukup padat. Mulai dari jam setengah 8 ya, jam 7 lebih 15 sampai ke 11 lebih 10 ya. Dan menurut gue yang paling penting ini nih ya, karena the Fed atau lebih tepatnya Jerome Powell sangat berpengaruh nih speech-nya. Kalau mulai kata-katanya masuk ke dovish, itu bisa menjadi suatu pertanda yang baik untuk markets. Oke. Next kita geser ke news. Dan news ini ya kita bisa sendiri ya. 5% drop dari Bitcoin ini menyebabkan 165 juta US dollars dalam bentuk leverage positions terlikuidasi. Ya ini dia, lagi-lagi ya, seperti yang gue bilang, rata-rata orang tidak jaga resiko gitu. Ya buktinya kalau dia jaga resiko ya harusnya bukan liquid tapi kena cut loss. Nah ini aja. Ini mungkin jadi suatu reminder buat kita yang masih over leverage sampai sekarang dan hoki masih belum kena likuidasi, hati-hati gitu ya. Ingat berpikirnya jangka panjang, jangan over leverage, dan yang paling haram nggak boleh pakai duit panas, harus pakai duit dingin ya. Dan news selanjutnya, news ini datang dari on chain sih technically ya, di mana ini menurut datanya adalah dari US government yang baru saja mentransfer 30.174 BTC ke Coinbase. Mau diapain ini ya? Kalau dijual, ini adalah suatu selling pressure sebesar 1,9 atau kalau dibulatkan mungkin 2 miliar US dollars. Ngaruh nggak? Kalau cuma ininya aja enggak. Tapi kalau dibikin narasi bahwa, wah lihat nih, dibikin panik orang-orang. Wah ini ada yang mau ngedam, ada yang mau ngedam. Mungkin bisa drop begitu, ada narasinya. Tapi kalau dijual secara diam-diam menurut gua nggak akan terlalu ngaruh. Kenapa? Karena hanya, ya lu lihat sendiri ya, cuma 2 miliar US dollars ya. Ya bukannya kecil sih, tapi sekarang Bitcoin itu 1,3 T. Berarti hanya berapa persennya gitu lo hitung ya. Tapi lagi-lagi ya dengan syarat kalau dijualnya diam-diam, nggak pakai diberita-beritain semua. Tapi kalau berita ini menyebar kemana-mana ya, dibuat FUD, dibuat wah Bitcoin akan drop, Bitcoin akan drop. Orang panik, nah domino effect gitu ya. Jadi lagi-lagi ini kalau secara objectively harusnya nggak akan ngedam ya, tetapi kalau dibikin narasi bisa ngedam gitu ya. Apalagi kalau sampai pas banget banyak orang-orang yang over leverage lagi kayak gini, over confidence lagi, berpikir bahwa oh ini pasti lanjut lagi naik, taunya longnya kehajar sama ini, turun sedikit, boom, bisa domino effect lagi ya. Jadi antara leverage atau ada narasi. Kalau ada dua-duanya, kemungkinan damnya semakin besar ya.
Next kita geser ke TA untuk Bitcoin, kita bisa lihat di sini kondisinya itu dibilang bagus sih enggak ya. Kita bisa lihat di sini daily close-nya itu kemarin atau bukan kemarin jam 7 pagi tadi di 65.469. Artinya dengan jelas dia breakdown ya, dengan jelas dia breakdown. Untuk sekarang buy limit sih berarti ini ketahan oleh buy limit ke tadi kan 1 2 berarti ketiga ya. Untuk secara struktur ini adalah suatu lower high ya. Kalau lower low terjadi, nah jelas ya tren besarnya lebih cenderung mulai bergeser atau ada potensi tren besar mulai bisa bergeser ke bearish gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini kondisinya itu melemah ya. Jadi lagi-lagi ya suka nggak suka ya kita harus tetap melihat kekuatan indeks dolar juga gitu ya. Jadi kalau indeks dolar cenderung melemah itu adalah hal yang kita harapkan. Karena gini logikanya ya. Kalau misalkan lo mau beli telur di di pasar gitu ya. Menurut lo apakah daya beli rupiah ngaruh nggak ke harga telurnya? Ngaruh. Itu sama kayak Bitcoin USD gitu ya. Ngaruh nggak harga atau seberapa kuat dolar ya terhadap BTC USD? Yang ngaruh karena ini di quote dengan USD. Jadi semakin USD menguat, apalagi menguatnya signifikan gitu ya, membuat terus higher high, higher low, higher high, higher low, itu akan membuat Bitcoin cenderung lebih lemah terlihatnya walaupun supply demand-nya Bitcoin stays the same. Itu kebayang gak sih? Ya, jadi kalau Bitcoin-nya stay the same, tapi dia di-quote dengan satu aset atau satu fiat yang menguat, ya otomatis harganya turun. Gitu. Jadi lagi-lagi yang kita inginkan adalah dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high terus turun ke bawah gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk di XY. Next kita akan masuk ke langsung aja ke ini ya, mungkin ke roster kita hari ini yaitu Bitcoin dan Ethereum. Tapi sebelum kita masuk sana, gua akan ingatkan lagi buat lu yang pengen altcoins favorit lu dibahas di CWT, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak yang komen ya, per itu kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin dulu. Untuk Bitcoin berarti buy limit dari Bitcoin tinggal tersisa satu saja, yaitu di buy limit ketiga di 65.463 ya. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 65.463. Artinya kita sudah punya posisi long ya. Nah posisi long kita ini target TP-nya adalah di angka 67.610.
Itu untuk target TP posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 67.610. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 65.463. Itu untuk posisi short di Bitcoin ya. Itu kurang lebih ya secara setupnya. Sekali lagi gue bilang Bitcoin secara struktur mulai pecah nih. Di sini kan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Arguably ini sedikit higher low walaupun kayak nggak niat ya. Tapi higher high lagi. Nah di sini nih mulai terbuat suatu lower low, lower high. Nah kalau sampai lower low lagi, nah itu akan menjadi suatu pertanda tren besar mungkin bisa berubah ya. Belum pasti, nggak ada yang pasti ya, di dunia nggak ada yang pasti. Yang mati itu ya, yang pasti itu cuma mati ya. Tapi ini mulai ada mendung gitu ya, mulai mendung. Oke, itu untuk Bitcoin. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya, dia sedikit lebih parah malah. Suatu lower high-nya itu lebih ya bandingin sendiri deh ya. Ini lower high masih dekat sama higher high sebelumnya. Di sini lower high-nya signifikan di bawah dari higher high di Maret ya. Untuk posisi spotnya buy limit kedua tembus, berarti tinggal tersisa di ketiga saja di angka 3014 USD. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini kemarin nggak ada setup ya. Retest 1, retest 2 di 3.386. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 3.014 USD ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 3.014. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 3.386 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Overall kita bisa lihat ya, semuanya kecenderungannya mulai ya cenderung membearish gitu ya, bahasa simpelnya membearish. Nah ya itu nih bukti lagi bahwa suka nggak suka Bitcoin tetap memimpin market kripto gitu. Walaupun ada yang bilang bang tapi nggak ada korelasinya sama misalkan Solana atau Ethereum, BNB secara project kan berbeda. Yes, tetapi ya, seperti yang gue bilang ya, suka nggak suka memang dipimpin oleh Bitcoin gitu ya. Oke, seperti biasa gue ingatkan 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.